حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Buat anak kecil bersedih hati dan tidak pula menghardik dia, menengking dia. Tayyib. Intinya adalah kembali kepada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Ashabus Sunan dan yang lain-lain dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Para penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ayat ini, hadis ini bersifat umum, menyayangi siapapun yang di bumi, besar kecil, tua muda, rakyat jelata ataukah bangsawan dan raja dan seterusnya. Baik. Dan juga tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menitikkan air mata melihat salah satu cucunya, yaitu putra dari Zainab binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tengah sakaratul maut. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, mahada ya Rasulullah, apa ini wahai Rasulullah, yaitu ada air mata keluar. Maka Rasulullah mengatakan, hadhihi rahmah, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Ini adalah rahmat. Allah hanyalah merahmati orang yang Allah hanyalah merahmati di antara para hambanya orang-orang yang penyayang. Dan juga kalau tadi hadis siapa ya? Hadis Usamah bin Zaid. Dan juga di dalam, kalau tidak salah, hadis Abdullah bin Amr ibn As juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih li ghairih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna malam yarham saghirana walam yujil kabirana walam ya'rif li alimina haqqah. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di kalangan kami, tidak menghormati orang-orang tua di kalangan kami, dan tidak mengetahui hak orang alim di kalangan kami. Jadi masing-masing diberi haknya tanpa ada pengurangan dan tanpa ada sikap berlebihan. Nah, untuk anak kecil haknya apa? Yaitu disayang. Makanya sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sabit bin Aslam al-Bunani, beliau mengatakan, saya pernah berjalan bersama Anas bin Malik. Kemudian beliau melewati anak-anak, maka beliau mengucapkan salam pada mereka. Setelah itu beliau mengatakan, saya berjalan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melewati anak-anak dan beliau mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ini diantara bentuk rahmat kepada anak-anak, yaitu mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini juga dipraktekkan oleh Sabit al-Bunani, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyar, bahwasanya pernah beliau berjalan bersama Sabit al-Bunani, kemudian melewati anak-anak. Setelah itu Sabit mengucapkan salam kepada anak-anak itu. Baik, itu diantara bentuk rahmat. Demikian pula disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Tatkala berbicara tentang Al-A'mash rahimahullah, beliau ditanya, kenapa Anda menyampaikan hadis kepada anak-anak? Padahal anak-anak itu boleh jadi tidak seberapa paham. Beliau mengatakan, mereka sekarang anak-anak, tapi itu suatu saat mereka lah yang akan memikul dakwah ini. Jadi sejak kecil diajari untuk terbiasa mendengar hadis. Nah, sekarang diringankan. Di masa itu mendengar hadis dengan sanad-sanadnya, bebannya lebih susah. Kita sudah diringankan, tinggal mendengar inti-inti hadisnya dengan mungkin apa, siapa yang meriwayatkan dan siapa sahabat, cuma itu saja. Intinya adalah kita tidak menghinakan anak kecil, tetapi kita menyayangi mereka, menyayangi sesuai dengan kadar yang disyariatkan. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli ilmu, anak kecil itu bukanlah orang dewasa yang badannya kecil. Itu
Jangan dianggap anak kecil itu disikapi seperti orang dewasa, sudah paham segalanya sehingga layak untuk mungkin apa kalau salah dicaci maki atau dipukul berlebihan atau apa. Tapi anak kecil tetap anak kecil, akalnya masih akal anak kecil biasanya. Pemikirannya masih naik turun, masih belum stabil, namanya anak kecil. Tayyib. Maka segalanya usahakan diletakkan pada tempatnya, walaupun kita bukan orang maksum, tetapi kita usaha untuk menyayangi mereka, mendidik mereka sesuai dengan kadar yang dimungkinkan dan seterusnya. Bagi yang sudah memahami apa arti pukulan ketika dia membangkang, boleh dipukul sebagaimana diajarkan oleh para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini anala uhzinus shaghir. Saya tidak membuat anak kecil itu bersedih hati. Bersedih hati mungkin karena apa? Karena dipukul atau karena barangnya dirampas tanpa hak. Kalau demi kebaikan, yang apa itu yang sudah menyimpan handphone padahal masih kecil, ini memang layak untuk jangan memegang handphone, bahaya. Nanti pemikirannya akan terpesongkan, tidak konsentrasi pada hafalan dan seterusnya. Termasuk membuat sedih anak kecil adalah menakut-nakuti dia, terutama di kalangan orang awam, ditakut-takuti, yaitu di tempat gelap ada pocong, oh awas ada pontianak, dia kehilangan anak, kamu akan diambil anak, oh, anak jadi sedih hati dan ketakutan dan seterusnya. Termasuk juga yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu jangan menjanjikan sesuatu kepada anak kecil kemudian tidak memenuhinya, karena ini akan membuat dia bersedih hati dan dia akan mengambil pelajaran untuk berdusta. Oh, ada contoh dusta, saya akan berdusta juga. Jangan seperti itu. Kalau kita janji, kita usahakan untuk memenuhi apa yang kita janjikan, atau kita menyampaikan udzur. Wala anharuh, dan saya tidak menengking anak itu, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan lain-lain dari Anas bin Malik mengatakan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Kemudian disebutkan fama kaharoni wala naharoni dan wala darabani, tidak pernah menengking saya, menghardik saya, tidak pernah memukul saya dan seterusnya. Nabi memberikan contoh yang terbaik. Pernah pada suatu ketika Nabi menyuruh saya untuk mengerjakan suatu tugas. Ternyata saya jumpa anak-anak, maka saya main dengan anak-anak. Tahu-tahu Nabi datang di belakang saya menanyakan, sudah dikerjakan belum tugasnya? Belum, wahai Rasulullah. Yaitu Nabi tidak sampai memukulnya dan seterusnya. Tapi kalau diperlukan boleh. Cuma selama masih tidak diperlukan, tidak perlu sampai tingkat memukul. Sehingga anak tidak terbiasa untuk berbuat seperti itu kepada yang lebih kecil dari dia suatu saat nanti. Tapi kalau diperlukan, ya memang terkadang ada yang tidak mau merubah kebiasaan buruknya kecuali dengan pukulan. Ada yang dengan ucapan paham, ada yang dengan pukulan baru paham. Ya, memang terpaksa dipukul. Kita masuk kepada penilaian di sini at-taqwim. As-soalul awal hal tarhamus sighar. Apakah Anda menyayangi anak kecil? Ya. Iya, saya menyayangi anak kecil. Gimana cara menyayangi anak kecil tuh? Didukung kemana-mana itu. Tayyib, itu baik. Berusaha melindungi kalau ada yang mengacau. Tayyib, menghiburnya kalau dia sedang sedih. Ya. Nomor 2, ya sudah. Asani hal taj'aluhum yabkun. Apakah Anda menjadikan anak-anak itu menangis? Apa jawabannya? Apa artinya? Iya. Dan itulah yang semestinya. Jangan bermudah-mudah membuat anak-anak itu bersedih hati, apalagi sampai menangis karena dibully. Oh, saya datang jauh-jauh mengaji, tahu-tahu di pondok ini saya dibully, saya disuruh tiap hari harus apa itu memasak masakan yang sedap pakai duit saya sendiri, yang senior makan sesuka hatinya. Tentunya tidak boleh seperti itu. Atau kalau mau di sungai tahu-tahu saya ditolak dari atas jembatan, wah bahaya misalkan.
Intinya kita saling menyayangi, sesama muslimin wajib saling menyayangi. Ingat bagaimana di Palestina anak-anak kecil diletupkan, bayi-bayi pun dibunuh. Nah, kalau di negeri muslimin pun ternyata yang kecil pun disakiti oleh yang besar, lalu di mana anak-anak akan mendapatkan kasih sayang dan seterusnya. Kita harusnya muslimin saling menyayangi, bukan bukan malah apa saling membuli dan menyakiti. Tayyib. Ada di beberapa pondok tapi jelas bukan di sini. Setiap kali anak itu pulang pulang dari rumah balik ke pondok akan ditanya oleh seniornya. Nah, udah dapat duit belum dari bapakmu? Berapa? Bagi 10%-nya. Oh, ini kasihan. Anak pondok malah jadi sengseng. Ini jahat. Jadi apa itu? Pengambil duit dari yang muda-muda itu kasihan. Harusnya menyayangi anak-anak yang lain, memberikan contoh yang baik. Yang ketiga, hal tu'tihim ma bihi yafrahun. Apakah engkau memberikan kepada mereka suatu pemberian yang menyebabkan mereka bergembira? Oh ya. Contohnya apa ya? Dibagi apa biar mereka gelak? Bagi duit. Oh ya jelas ya. Semua orang suka dapat duit. Semuanya keperluan. Apa contohnya? Ya diberi senyuman. Boleh lah. Semampunya itu pun sedekah ya. Bagi gula-gula. Tapi ya jangan sering-sering. Nanti gigi lepas semua tak jadi senyum. Kenapa? Bagi apa? Bagi tumbler. Oh, baik. Insya Allah masing-masing tahu apa yang boleh dilakukan agar orang lain bergembira, anak lain bersukaria, dan seterusnya. Tahu ada temannya yang pennya habis, oh saya punya pen 2, bolehlah saya pinjamkan atau saya bagi, saya dapat pahala terus misalkan. Sekarang kita masuk ke muka surat 86. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga, Al-Adabu Ma'al Kibar. Adab sama orang-orang besar, orang-orang tua misalkan. Qal ana la uz'ijul kibara fi majalisihim. Saya tidak membuat kejutan, tidak mengejut orang-orang besar di majelis mereka. Tatkala mereka sedang bicara perkara-perkara orang tua, tahu-tahu anak-anak ikut campur. Oh, yang betul gini, Pak. Oh, yang betul ginilah, Pak, Cik. Oh, tak boleh. Kita ingat hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, Inna bil badiyati syajaratan masaluha kamasalil mu'min akhbiruni ahi. Sesungguhnya di pedalaman Arab itu ada sebatang pokok yang dia itu bagaikan perumpamaan mukmin. Kabarkan kepadaku apa itu? Tayyib. Nah, sebagian mengatakan syajaratun bil badiyah, ada yang mengatakan ini itu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Terbersit di dalam pikiran saya bahwasanya dia adalah kurma. Walakinni astahyi lima fil qaumi min Abi Bakar wa Umar. Tapi saya malu berbicara karena di majelis ada Abu Bakar dan Umar. Sampai akhir majelis tak ada yang mampu menjawab. Kemudian Nabi mengatakan hiya nakhlah. Kemudian setelah pulang maka Ibnu Umar mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya tadi saya tahu jawabannya adalah nakhlah. Kemudian Umar bertanya kepada anaknya, apa yang menghalangimu untuk bicara? Maka Ibnu Umar mengatakan, saya malu karena di majelis ada Abu Bakar dan ada Anda, Rasul. Maka Umar mengatakan, kalau engkau bicara waktu itu lebih saya sukai daripada saya mendapatkan ini dan itu. Kata Al-Hafidh, ini menunjukkan di antara adab adalah anak kecil tidak bicara dahulu. Tapi ketika diberi kesempatan, apalagi majelis, semua ditanya oleh Nabi, yang lain bicara dan belum betul, anak boleh bicara. Makanya Umar tidak melarang anaknya bicara, cuma ya memang orang tua bicara dulu, nanti anak-anak diberi kesempatan. Jadi tidak berlebihan dan tidak bersikap kurang. Tidak anak-anak dibungkam terus-menerus, tapi apa? Orang tua bicara, setelah itu anak bicara. Karena apa? Belum tentu orang tua tahu segalanya. Sebagaimana kata Al-Hafidh, dari hadis ini ada dalil. Terkadang ada ilmu yang luput dari orang tua dan justru diketahui oleh anak-anak. Demikian pula Al-Hafidh mengatakan di sini disunahkan kalau dikhawatirkan di majelis tidak ada yang tahu kebenaran, maka hendaknya anak-anak bicara kalau memang anak-anak itu tahu. Karena ini kurnia Allah, terserah Allah memberikan pada siapa. Intinya tidak mengejut, belum diberi kesempatan, tahu-tahu memotong pembicaraan orang tua dan sebagainya.
Tapi bagusnya apa? Idzan li an atakalam, izinkanlah saya untuk berbicara dan seterusnya. Baik, baru kemudian berbicara. Baik, jadi tidak disuruh diam selamanya, tapi juga tidak disuruh bicara pertama kali. Kemudian ana la unadihim bi asmaihim. Saya tidak memanggil orang-orang tua dengan nama mereka. Terutama kalau ini ayahnya, tak boleh. Misalkan nama ayahnya siapa ya? Pak Ijo, panggil Jo, Pak Ijo. Jangan. Ini ayahnya, panggil ya abati, seperti tradisi para nabi. Tradisinya siapa itu? Nabi Yusuf memanggil ayahnya, Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan kesayangan, ya abati atau ya abi atau ya walidi. Itu baik. Toyib. Atau ibunya punya nama siapa? Maryam. Tahu-tahu anaknya panggil Yam, ada makanan tak Yam? Gimana ibunya dipanggil Yam? Tak boleh, tapi ya ummi, ya ummah, misalkan ya walidah, dipanggil dengan nama-nama kesayangan, bukan dipanggil secara langsung. Itu kalau ayah dan ibu. Gimana kalau orang lain? Sunnahnya adalah dengan ya am, wahai Pak Cik, misalkan. Kalau itu tradisi di Arab, kalau tradisi kita lihat, biasanya kita manggil apa? Pak, misalkan, wahai Pak, wahai Bapak, misalkan. Sebagian orang Yaman, orang tua dipanggil ya Haj. Walaupun belum tentu berhaji, tapi ini tradisi sebagai bentuk penghormatan dan boleh sebagai apa? Bentuk doa, semoga Anda berhaji. Intinya dihormati dengan tidak langsung disebut namanya, tapi dipanggil dengan penghormatan. Kita baca takwimnya. Yang pertama, hal tu'dzil kibar fi majalisihim. Apakah Anda menyakiti orang-orang tua di majelis mereka? Ya. Analah. Maja. Apa artinya? Tidak ya, mengacau, mengganggu. Ya, orang tua ya di majelis mereka. Contoh mengacau macam mana? Macam mana? Ya, menjerit, ya, atau apa mungkin minta makanan ya. Kalau lapar boleh minta minta makanan baik-baik, misalkan apa? Ya, membuat kebitingan, atau orang tua sedang bersedih hati, ini harga minyak naik, harga ini naik, tahu-tahu anak kentut dengan kentut besar, wah kasihan, mengacau. Usahakan sebelum ketika mulai merasa perutnya ada masalah, keluar dulu. Jangan apa? Jangan membuat pollution di ruangan situ. Kasihan nanti pening orang tua atau orang-orang yang tua di situ. Apalagi kalau kita sudah makan jengkol 1 kilogram, kasihan mereka yang di situ. Itu tidak boleh. Teman sendiri pun jangan dikentuti, apalagi orang tua, ya. Minta duit. Nah, itu secukupnya, seperlunya. Kalau emang sedang perlu, boleh, tapi baik-baik. Intinya tidak mengacau majelis mereka. Taib. Yang kedua, bimadza tunati walida shadiqik. Dengan apa Anda memanggil orang tua dari temanmu? Eh, Gimana manggilnya ya? Misalkan apa? Kita tak berani panggil. Gimana cara memanggil memanggil temannya orang tua? Orang tua teman. Mungkin apa ya? Misalkan kalau orang-orang Arab biasanya ya aba fulan. Nah, itu kunyah, itu juga penghormatan. Atau apa? Kalau di sini ya wahai Pak Ci misalkan, atau yang lain yang di situ ada gambaran penghormatan di situ. Toyib, yang terakhir di sini hal tunadil kibarobi ya au ya jad wa ghairi dzalik. Apakah Anda memanggil orang yang tua dengan wahai Pak Ci, wahai Datuk dan yang semacam itu? Oh ya, ayo na'am. Itu baik panggilannya.
Ayo. Taib. Biasanya seperti itu. Kita lihat. Terkadang ada orang tak suka dipanggil Pak Cik. Kita panggil Pak Cik malah, saya ini sudah tua kah kamu panggil Pak Cik? Malah kita disalahkan. Tapi tengok apa yang kira-kira dia sukai sebagai bentuk penghormatan. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab. Muka surat berapa ya? Masuk pembahasan baru kan? Oh iya. Iya. Jazakumullah khairan. Masuk ke muka surat 139 dari Syarah Salasatil Usul. Qala al-Imamun Najdi rahimahullah, falam mastaqarra bil Madinah, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah, amara bi baqiyati syara'il Islam. Sebagian mengatakan umiro, tak masalah. Beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan syariat-syariat Islam yang tersisa. Mislu, yang lain membaca misli dan itu lebih sesuai misli. Contohnya apa? Az-zakah, was-saum, wal hajj, wal jihad, wal adhan, wal amri bil ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang selain itu. Baik. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaqulul muallifu rahimahullahu taala, lamma staqarra ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Madinatin Nabawiyah. Tatkala beliau sudah menetap di Madinah, tahun berapa Tahun berapa Nabi menetap di Madinah, ya? Iya, tahun 1 Hijriah tentunya ya. Amaro atau umiro bibaqiyati syara'i'il Islam. Wa dzalika annahu fi Makkah. Sebabnya adalah tatkala beliau masih di Makkah, da'a ila tauhid. Beliau menyerukan kepada tauhid. Nahwa asyri sinin, yaitu kurang lebihnya adalah 10 tahun. Summa ba'da dzalika furidat alaihi shalawatul khamsu fi Makkah. Setelah itu diwajibkan kepada beliau sholat 5 waktu masih di Makkah. Tayyib. Summa hajara ilal Madinah. Sholat di Makkah kurang lebihnya berapa? 3 tahun. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Walam tufrad alaihi zakah. Zakat belum diwajibkan kepada beliau, yaitu zakat yang terkait dengan harta. Walaupun beberapa ayat itu menyebutkan zakat, ayatnya ayat Makkiyah, tapi zakat yang dimaksudkan adalah apa? Tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa dari apa namanya itu, akhlak yang buruk, dari syirik dan sebagainya. Tapi zakat yang sifatnya terkait dengan harta itu belum. Wala siyamu walal hajj, demikian pula puasa dan haji belum lagi. Wala ghairiha, wala ghairuha, dan yang selainnya, min sya'airil Islam, dari syiar-syiar Islam. Siapa yang tahu apa saja yang telah diwajibkan di periode Mekah? Apa saja? Ya. Tayyib. Salat betul. Apalagi? Ya. Haji belum. Ini masih Mekah. Apa? Yang Mekah. Yang sudah diwajibkan di Mekah. Apa? Puasa belum. Ini tadi beliau bilang belum. Apa? Salat tadi sudah. Selain itu, tadi beliau nyebut apa? Tauhid. Apalagi selain tauhid dan sholat, apalagi yang sudah diwajibkan? Apa? Iman betul. Aywa. Dan juga apa? Zakat belum. Tetapi apa? Hijrah betul. Hijrah betul. Kemudian apalagi? Yaitu masalah apa? Silaturahim, menyambung kekerabatan. Banyak ayat-ayat Makkiyah bicara masalah itu. Baik. Dan itu yang dipahami juga dan diingat oleh Abu Sufyan tatkala ditanya oleh Heraklius, selain juga akhlak-akhlak jujuran dan sebagainya. Kemudian dikatakan di sini
Oh, sampai mana tadi? Wa zahiru kalamil muallifi rahimahullah, yang zahir dari ucapan si penulis rahimahullah, anna zakah furidat aslan wa tafsilan fil Madinah. Bahwasanya zakat secara asal dan perinciannya itu diwajibkan di Madinah. Wa dhahaba ba'du ahlil ilm, sebagian ulama berpendapat ila anna zakah furidat awalan fi Makkah. Zakat pertama kali itu diwajibkan di Makkah. Lakinnaha lam tuqaddar ansabuha, tetapi nisabnya, ukurannya, kadarnya belum ditentukan. Sekedar diingatkan ada kewajiban zakat. Walam yuqaddar al-wajibu fiha, juga belum ditentukan berapa yang wajib dizakatkan. Tayyib. Nah, nanti di Madinah baru disebutkan, yaitu apa? Yang terkena zakat adalah kalau sudah mencapai 40 ekor kambing. Kadarnya berapa yang wajib dizakatkan? 1 ekor kambing dan seterusnya. Wa fil Madinah qudiratil ansiba. Di Madinah ditetapkan nisab-nisabnya itu. Wa qudiral wajib. Kemudian yang wajib dikeluarkan itu juga ditentukan setelah sampai di Madinah. Wastadallaha ula, mereka berdalilkan bi annahu ja'at ayatun tujibuz zakah. Telah datang ayat-ayat yang mewajibkan zakat fi suratin makkiyah, di surat yang turun di Makkah. Milu qaulihi ta'ala fi suratil an'am, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikan haknya, hak tanaman pada hari penuaiannya, hari panen. Kalau ini bilang panen, ya hari penuaian. Belum disebutkan berapa, nanti di Madinah baru akan disebutkan fima sakotis sama al-usyur, yaitu apa? Pertanian yang dia itu disiram oleh air hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Wa fi ma sakot husawaim usyron. Adapun yang diberi penyiraman oleh hewan-hewan ternak, yaitu apa? Orang susah payah mendatangkan air, maka zakatnya adalah 1/20. Itu nanti di Madinahnya. Tayyib. Kemudian dikatakan di sini wa mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumul lisaili wal mahrum. Dan orang-orang yang di harta mereka ada hak yang telah diketahui. Mereka tahu harta ini bukan semua milik saya. Ada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Lisail, untuk peminta-minta. Walaupun meminta-minta itu haram kalau tidak udzur. Tetapi kalau memang dia minta, kita punya kewajiban untuk membantu kalau memungkinkan. Baik, nulis yang baik apa? Kemudian wal mahrum, orang yang terhalangi dari mendapatkan kecukupan rezeki dan tidak meminta-minta, dia lebih layak lagi untuk dibantu, dan seterusnya. Ayat ini memang makkiyah. Wa ala kulli hal, secara keseluruhannya, fastiqraru zakah, ketetapan menetapnya zakat, wa taqdiru ansabiha, dan penentuan nisab-nisabnya, ukurannya, wa ma yajibu fiha, dan apa yang wajib di dalam barang-barang zakawi tadi itu, wa bayanu mustahiqiha, penjelasan siapa yang berhak mendapatkannya, kana fil Madinah, itu terjadinya adalah di Madinah. Wa kadzalikal adzan wal jumu'ah, demikian pula syariat adzan, syariat ibadah salat Jumat. Thayyib. Wa dzahir anna jama'ata kadzalik, yang zahir salat jamaah juga seperti itu. Yaitu apa? Wajib, yang wajibnya, salat wajibnya di Mekah, tetapi kewajiban jamaah itu zahirnya adalah di Madinah. Apakah para sahabat belum berjamaah tatkala di Makkah di dalam sholat? Jelas dalil-dalil menunjukkan mereka berjamaah, tetapi dohirnya belum sampai wajib. Sebagaimana ayat Al-Muzammil, itu jelas makiyah. Dan Allah Ta'ala mengatakan, walladzina ma'ak, orang yang bersamamu. Tidak disebutkan mereka wajib ikut jamaah, tetapi dipuji mereka bersamamu dalam sholat jamaah. Sama saja jamaah yang sholat wajib ataukah sholat qiyamul lail. Dohirnya perintah untuk sholat jamaah itu adalah di Madinah. Lam tufrat illa fil Madinah, tidak diwajibkan kecuali di Madinah.
Li'anal adzan alladzi fihi ad-da'watu lil jamaah, karena adzan yang di dalamnya ada seruan untuk berjamaah, furidha fis sanati tsaniyah, diwajibkan pada tahun kedua. Oh, siapa yang ingat mimpi adzan? Siapa yang mimpi adzan di dalam hadis itu, dalam peristiwa itu? Siapa? Ada Umar, ada siapa lagi? Siapa yang ingat? Abdullah bin siapa yang ingat? Abdullah bin Zaid. Ayo, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih kalau tidak salah. Yang dua-duanya bermimpi masalah adzan, tata cara adzan. Kata beliau di sini, fa amma zakatu wasyam, adapun zakat dan puasa, faqad furida fi sanati tsaniyati minal hijrah, dia telah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Wa amal haj, adapun haji, falam yufrad illa fi sanati tasi'ah, dia tidak diwajibkan kecuali tahun 9. Tapi kalau tidak diwajibkan, apakah berarti tidak disyariatkan? Disyariatkan sejak zaman Nabi Isa dan tidak Nabi Isa pula. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dan tidak dihapus. Tapi untuk istilah kewajiban itu nanti tahun 9. Sebelum itu, maka hukumnya masih seperti biasa, yaitu mustahab hajinya itu. Kalau sampai tingkat wajib itu tahun 9. Alal qaulir rajih, menurut pendapat yang paling kuat, min aqwali ahlil ilm, dari pendapat para ulama. Wa dzalika hina kanat Makkah tu balada Islam. Itu terjadinya tatkala Makkah sudah menjadi negara Islam. Ba'da fathiha, setelah dia dibuka, ditaklukkan. Fi sanati saminati min hijrah, pada tahun 8 Hijriah. Bulan apakah? Fatu Mekah bulan apa? Fatu Mekah, ya. Bulan berangkatnya bulan Ramadan. Si betul. Dia ya sampai di sana pun Ramadan, akhir-akhir Ramadan, betul. Tayyib. Wa kadzalikal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar. Wa ghairuha, dan wa ghairuhuma, dan yang selain itu, minasya'airi dzahirah, berupa syiar-syiar yang nyata, yang jelas. Kulluha furidat fil Madinah, semuanya diwajibkan di Madinah ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi menetap fiha, di Madinah. Wa iqamati daulati islamiyati fiha, dan setelah ditegakkannya pemerintahan Islam. Daulah artinya pemerintahan, kepemimpinan. Tayyib. Fiha, di Madinah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Ini masih membahas apa itu? Ma'rifatu an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.